Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Begitulah orang-orang yang sudah mati menghadap Allah, melihat amalnya mengalir. Bagaimana kalau orang mati itu hidup? Allah bercerita dalam Al-Quran, ketika orang mati ditanya, wahai orang-orang yang sudah mati, maukah kamu ditawarkan kesempatan hidup lagi? Semua orang mati berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, berikanlah aku hidup walaupun sebentar saja ya Allah. Kalau kau beri kau hidup 1 detik, apa yang kau lakukan? Orang mati menjawab, fa-as-saddaqa, aku mau bersedekah. Mereka tak ada mengatakan aku mau mati syahid. Mereka tak ada mengatakan aku mau haji dan umrah. Mereka tak ada mengatakan aku mau beramal soleh yang lain. Mereka khususkan pada fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah. Ulama menafsirkan ayat ini, ada puasa, ada jihad, ada zikir, ada baca Quran. Kenapa orang mati memilih sedekah? Karena sedekah yang amalnya dilihat ketika masih di alam kubur. Amal yang lain nanti dilihat, tapi sedekah sudah mengalir ketika masuk ke liang lahat. Itulah mengapa mereka minta sedekah. Bayangkan yang meninggal 100 tahun yang lalu, kiamat belum juga tiba. Bayangkan kalau kiamat masih 1000 tahun lagi, berarti di alam kubur 1100 tahun. Apa yang bisa menolong? Anak tidak bisa membantu. Istri akan menikah dengan orang lain. Suami akan diambil orang. Rumah akan dijual dibagi ke ahli waris. Yang bisa menolong hanyalah wakaf untuk masjid, infak, sedekah. Wakaf barang benda yang tidak boleh hilang. Wakaf tanah, wakaf semen, wakaf batu bata, wakaf kerikil. Andai ada pemugaran masjid, benda itu tetap dijadikan sebagai benda yang tidak hilang. Kalau hilang dia disebut dengan infak. Kalau hanya sekedar sedekah, maka menolong orang mengangkatkan barang yang berat pun sudah dianggap sedekah. Karena sedekah tulang belulang adalah menolong, meringankan beban orang lain. Bahkan senyum pun disebut dengan sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Jadi kalau ada orang berpemahaman, untuk apa Islam datang? Islam datang untuk menceritakan yang tak dapat diceritakan orang, untuk menyebutkan yang tak dapat disebutkan manusia, untuk meriwayatkan sesuatu yang belum pernah dilihat mata. Islam datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan akal-akalan manusia, supaya yang hidup berpikir apa yang akan dia jalani sesudah kematian. Siapa orang yang paling cerdas? Al-Qayyis, orang yang cerdas. Mandana nafsak, dia tekan hawa nafsunya. Nafsu makan tidak terlalu berlebihan, dia agak tahan-tahan demi bisa berwakaf supaya dapat amal jariah. Nafsu membeli kendaraan, nafsu merehab rumah, nafsu memberi pakaian. Nafsu-nafsu ini mengurangi amal jariah. Tapi orang yang cerdas, nafsunya dia tekan, wa amila lima ba'dal maut, karena yang dia pikirkan, apa yang akan kubawa setelah nanti aku mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.